Transforming Heart hari ke-72. Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id. Tema renungan hari ini adalah Daud kembali bertahta. Mari kita membaca Alkitab dari 2 Samuel pasal 19 ayat 40 sampai pasal 20 ayat 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang-orang Israel dan orang-orang Yehuda mempertengkarkan raja. Sesudah itu berjalanlah raja terus ke Gilgal, dan Kimham ikut dengan dia. Seluruh rakyat Yehuda bersama-sama setengah dari rakyat Israel telah mengantarkan raja. Tetapi seluruh orang Israel datang menghadap raja dan berkata kepada raja, "Mengapa saudara-saudara kami orang-orang Yehuda itu menculik raja dan membawa dia menyeberangi sungai Yordan dengan keluarganya dan semua orang Daud yang menyertai dia?" Tetapi seluruh orang Israel datang menghadap raja dan berkata kepada raja, "Mengapa saudara-saudara kami, orang-orang Yehuda itu, menculik raja dan membawa dia menyeberangi sungai Yordan dengan keluarganya dan semua orang Daud yang menyertai dia?" Lalu semua orang Yehuda menjawab orang-orang Israel itu, "Oleh karena raja kerabat kami, mengapa kamu menjadi marah karena hal ini? Apakah kami makan apa-apa atas biaya raja? Apakah kami mendapat keuntungan?" Tetapi orang-orang Israel itu menjawab orang-orang Yehuda, "Kami 10 kali lebih berhak atas raja. Sebagai anak sulung kami melebihi kamu. Mengapa kamu memandang kami rendah? Bukankah kami yang pertama-tama harus membawa raja kami kembali?" Tetapi perkataan orang-orang Yehuda itu lebih pedas daripada perkataan orang-orang Israel. Kebetulan ada di sana seorang Dursila bernama Seba bin Bikri, orang Benyamin. Ia meniup sangkakala serta berkata, "Kita tidak memperoleh bagian daripada Daud. Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Masing-masing ke kemahnya, hai orang Israel." Lalu semua orang Israel itu meninggalkan Daud dan mengikuti Seba bin Bikri. Sedangkan orang-orang Yehuda tetap berpaut kepada raja mereka, mengikutinya dari sungai Yordan sampai Yerusalem. Sampailah Daud ke istananya di Yerusalem. Lalu raja mengambil ke-10 gundik yang ditinggalkannya untuk menunggui istana. Kemudian dimasukkannya mereka dalam sebuah rumah di bawah penjagaan. Ia memelihara mereka, tetapi tidak dihampirinya. Mereka tetap terasing seperti janda sampai hari mati mereka. Berkatalah raja kepada Amasa, "Kerahkanlah bagiku orang-orang Yehuda dalam 3 hari, kemudian menghadaplah lagi kemari." Lalu pergilah Amasa mengerahkan orang Yehuda, tetapi ia menunda-nunda tugas itu sampai melewati waktu yang ditetapkan raja baginya. Lalu berkatalah Daud kepada Abisai, "Sekarang Seba bin Bikri telah berbahaya bagi kita daripada Absalom. Jadi engkau, bawalah orang-orang tuanmu ini dan kejarlah dia, supaya jangan dia mencapai kota yang berkubu, dan dengan demikian ia luput daripada kita." Lalu Yoab, orang Kreti dan orang Pleti dan semua pahlawan keluar menyusul dia. Mereka keluar dari Yerusalem untuk mengejar Seba bin Bikri. Ketika mereka sampai ke batu besar yang di Gibeon, maka Amasa sudah tiba di sana lebih dahulu daripada mereka. Adapun Yoab mengenakan pakaian perang, dan di luarnya ada ikat pinggang dengan pedang bersarung terpaut pada pinggangnya. Ketika ia tampil ke muka, terjatuhlah pedang itu. Berkatalah Yoab kepada Amasa, "Engkau baik-baik, saudaraku?" Sementara itu tangan kanan Yoab memegang janggut Amasa untuk mencium dia. Amasa tidak awas terhadap pedang yang ada di tangan Yoab itu. Yoab menikam pedang itu ke perutnya, sehingga isi perutnya tertumpah ke tanah. Tidak usah dia ditikamnya 2 kali, sebab ia sudah mati. Lalu Yoab dan Abisai adiknya terus mengejar Seba bin Bikri. Dan seorang dari orang-orang Yoab tinggal berdiri di dekat mayat itu sambil berkata, "Siapa yang suka kepada Yoab dan siapa yang memihak kepada Daud, baiklah mengikuti Yoab." Dalam pada itu, Amasa terguling mati dalam darahnya di tengah-tengah jalan raya. Ketika orang itu melihat bahwa seluruh rakyat berdiri menonton, maka disingkirkannya mayat Amasa dari jalan raya ke padang, lalu dihamparkannya kain di atasnya. Karena dilihatnya bahwa setiap orang yang datang ke sana berdiri menonton. Setelah dijauhkannya mayat itu dari jalan raya, maka semua orang itu berjalan terus mengikuti Yoab untuk mengejar Seba bin Bikri. Seba telah melintas daerah semua suku Israel menuju Abel Bet Maaka, dan semua orang Bikri telah berkumpul dan mengikuti dia.
Tetapi sampailah orang-orang Yoab, lalu mengepung dia di Abel Bet-Maka. Mereka menimbun tanah menjadi tembok terhadap kota ini, dan tembok ini merapat sampai ke tembok luar. Sedang seluruh rakyat yang bersama-sama dengan Yoab menggali tembok kota itu untuk meruntuhkannya. Lalu berserulah seorang perempuan bijaksana dari kota itu. Dengar, dengar, katakanlah kepada Yoab, mendekatlah kemari supaya aku berbicara dengan engkau. Maka mendekatlah Yoab kepada perempuan itu. Bertanyalah perempuan itu, Engkaukah Yoab? Jawabnya, benar. Lalu berkatalah perempuan itu kepadanya, dengarkanlah perkataan hambamu ini. Jawabnya, baik. Kemudian berkatalah perempuan itu, dahulu biasa orang berkata begini, baiklah orang minta petunjuk di Abel dan di Dan. Apakah sudah dihapuskan apa yang telah ditetapkan oleh orang-orang yang setia di Israel? Tetapi engkau ini berikhtiar membinasakan suatu kota, apalagi suatu kota induk di Israel. Mengapa engkau hendak menelan habis milik pusaka Tuhan? Lalu Yoab menjawab, jauhlah, jauhlah daripadaku untuk menelan dan memusnahkan. Bukanlah begitu halnya. Tetapi seorang dari pegunungan Efraim yang bernama Seba bin Bikri telah menggerakkan tangannya melawan Raja Daud. Serahkanlah dia seorang diri, maka aku akan undur dari kota ini. Lalu berkatalah perempuan itu kepada Yoab, baik, kepalanya akan dilemparkan kepadamu dari belakang tembok ini. Kemudian masuklah pula perempuan itu dan berbicara kepada seluruh rakyat dengan bijaksana. Sesudah itu mereka memenggal kepala Seba bin Bikri dan melemparkannya kepada Yoab. Yoab meniup sangkakala, lalu berserak-seraklah mereka meninggalkan kota itu, masing-masing ke tempatnya. Maka pulanglah Yoab ke Yerusalem kepada raja. Yoab menjadi kepala atas segenap tentara Israel, dan Benaya bin Yoyada menjadi kepala atas orang Kreti dan orang Pleti. Adoram menjadi kepala orang Rodi, dan Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara negara. Seya menjadi panitera negara. Sadok dan Abiatar menjadi imam. Juga Ira, orang Yair itu menjadi imam pada Daud. Bagian hari ini mengisahkan kembalinya Daud ke atas tahta Israel. Tetapi kembalinya Daud ini ternyata diwarnai oleh beberapa konflik yang menyatakan bahwa masih ada hal-hal yang harus dia alami karena kejatuhannya ke dalam dosa. Setiap orang yang telah ditebus dosa-dosanya tidak akan mengalami hukuman kekal. Tetapi setiap orang yang telah jatuh ke dalam dosa akan hidup dengan konsekuensi-konsekuensi sementara dari dosa-dosanya. Daud sendiri pernah berdosa begitu besar, tetapi dia tidak dimatikan oleh Tuhan. Walaupun begitu, konsekuensi penghukuman Tuhan atas para pendosa tetap ada. Akibat kekal telah Tuhan singkirkan, tetapi akibat sementara harus tetap ditanggung. Inilah yang sedang Tuhan lakukan kepada Daud. Tuhan memberikan hukuman kepada Daud sebagai konsekuensi dari dosa-dosanya, tetapi dia juga memulihkan kerajaan Daud. Apa sajakah hukuman sekaligus sarana pemulihan kerajaannya itu? Yang pertama, perpecahan antara Israel dan Yehuda. Konflik antara orang Israel menjadi semakin besar karena pertengkaran kaum Yehuda dengan segenap suku Israel yang lain. Konflik ini bermula dari usaha Daud untuk memenangkan kembali Yehuda. Kemungkinan besar banyak orang Yehuda memihak Absalom. Salah satu bukti adalah Absalom mengangkat Amasa menjadi panglima tentaranya. Dan sebagaimana dicatat dalam 2 Samuel 19 ayat 13, Amasa adalah orang yang sangat berpengaruh bagi Yehuda, sehingga Daud merasa perlu membuat Amasa memihak dia. Dan karena Amasa telah dijadikan panglima perang Absalom, maka tentulah pengaruh orang ini sangat besar atas Yehuda dan sekitarnya. Itulah mengapa Daud merasa harus mendorong orang Yehuda untuk menerima kembali dirinya sebagai raja. Sebab bila Yehuda tetap mau menerima Daud setelah pemberontakan Absalom, maka bisa dipastikan kalau pertikaian ini berakhir. Tetapi ternyata penerimaan Yehuda terjadi dengan berlebihan. 2 Samuel 19 ayat 43 bahkan mengatakan bahwa mereka lebih kejam dalam berkata-kata daripada orang Israel. Perpecahan ini ternyata berdampak sangat buruk. Seorang keturunan Benyamin, seorang yang jahat bernama Seba anak
Bikri, berusaha untuk memecah belah Israel demi keuntungan pribadi. Dia menyatakan kalimat yang juga dinyatakan oleh Yerobeam ketika akan memecahkan diri dari Rehabeam, anak Salomo. 1 Raja-Raja 12 ayat 16. Rupanya inilah strategi memecah belah dari Seba. Dia berusaha menanamkan dalam pikiran orang Israel bahwa Daud hanyalah raja atas Yehuda, sukunya sendiri. Buktinya adalah raja lebih memilih orang Yehuda daripada seluruh Israel. Tuduhan yang kejam ini tidak sesuai dengan kenyataan. Daud begitu mengasihi Israel. Dia menempatkan keutuhan kerajaan Israel lebih daripada kedudukan dirinya sendiri. Tetapi pernyataan suku Yehuda yang menolak hak suku lain atas Raja Daud membuat suku-suku lain meninggalkan Daud. Ini adalah keadaan yang sangat sulit bagi Daud. Tetapi kesulitan ini tidak membuat tahta Daud goyah karena ternyata Tuhan kembali memberikan kemenangan kepada Daud melalui belas kasihannya. Secara mukjizat, tidak ada orang yang mengikuti Seba bin Bikri. Walaupun seluruh Israel meninggalkan Yehuda dan Daud, tetapi mereka menolak Seba bin Bikri juga. 2 Samuel 20 ayat 14 seharusnya diterjemahkan, semua daerah Israel telah dilalui Seba dan semua suku tersebut memperlakukannya dengan perasaan tidak senang. Dan juga orang Bikri telah berkumpul untuk mengejar dia. Word Biblical Commentary 2 Samuel halaman 241. Tuhan memulihkan kembali tahta kerajaan Daud. Setelah kematian Seba, Israel tidak lagi berada dalam pemberontakan kepada Daud. Semua perselisihan antara Yehuda dan Israel sepertinya tidak berlanjut saat ini. Seluruh Israel tetap kembali kepada Daud. Perpecahan di Israel baru terjadi pada zaman cucu Daud, yaitu Rehabeam. Bagian kedua, kekejaman Yoab. Hal kedua yang terus menjadi pergumulan Daud adalah kekejaman panglimanya, Yoab. Ketika Daud berencana menangkap Seba bin Bikri, Daud memerintahkan Amasa untuk mengumpulkan orang-orang Yehuda supaya mereka bisa segera mengejar Daud. Tetapi ternyata Yoab membunuh Amasa. Yoab dengan tipu daya menikam perut Amasa hingga dia terbunuh mati dan mayatnya menjadi tontonan orang di jalan. Yoab akan menyingkirkan siapapun yang dianggapnya sebagai ancaman bagi tahta Daud. Demikian juga saat ini Amasa, yang pernah berpihak kepada Absalom, dianggap sebagai ancaman oleh Yoab. Mungkin karena Amasa menunda-nunda tugas yang diberikan kepada Daud, sehingga Yoab menganggap bahwa Amasa sudah tidak lagi mempunyai kesetiaan kepada Daud. Tetapi kekejaman Yoab selalu disertai dengan kesetiaannya kepada Daud dan ketekunannya untuk membunuh musuh-musuh Daud. Yoab begitu banyak memainkan peran di dalam kematian musuh-musuh Daud. Tetapi kekejamannya dalam membunuh orang pada waktu sedang tidak perang, itulah yang akan terus mengikuti dia hingga ia harus dihukum mati pada zaman Raja Salomo. Yoab menjadi bagian yang keras dari kerajaan Daud. Pembunuhan terhadap Abner dan juga kematian Amasa menjadi suatu dosa besar yang akhirnya membawa Yoab ke dalam penghukuman. Yoab tetaplah menjadi bagian penting dari pasukan perang Daud. Ketika pengejaran terhadap Seba bin Bikri dilakukan, Yoablah yang berperan untuk mengepung Abel Bet-Maka. Dia berbicara dengan seorang perempuan bijak di sana, dan tanpa menunda-nunda, perempuan itu membujuk seluruh warga kota untuk membunuh Seba. Akhirnya mereka memotong kepala Seba dan melemparkannya kepada Yoab. Setelah peristiwa ini, seluruh Israel menghentikan pengejaran mereka. Yoab menjadi alat untuk memusnahkan musuh-musuh umat Tuhan. Tetapi dia sendiri mendatangkan duka cita yang besar untuk keluarga Daud. Dia membunuh beberapa orang penting yang disukai Daud. Dia juga membunuh Absalom. Pembunuhan terhadap Absalom membuat raja menangis sangat keras. Inilah hal yang bisa kita percaya, yaitu bahwa hukuman kepada keluarga Daud tetap Tuhan nyatakan. Pedang tidak akan menyingkir dari keluargamu. 2 Samuel 12 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Perpecahan, pedang, dan segala kesulitan lain tetap dijalani Daud. Tetapi janji Tuhan kepada Daud tidak pernah berubah. Keturunan Daud tetap akan menduduki tahta kerajaan Israel. Meskipun Tuhan memberikan hukuman yang berat kepada Daud, tetapi dia tidak pernah mengabaikan janjinya sendiri. Maka Tuhan memberikan keadaan-keadaan sulit,
tetapi Dia tetap menyertai untuk menyiapkan jalan bagi keturunan Daud untuk naik tahta menggantikan Daud. Lalu di dalam ayat 23-25, tercatat bahwa Tuhan terus memberikan penyertaan bagi Daud dengan memberikan dan memelihara adanya pemimpin-pemimpin untuk mengatur rakyat Israel. Tuhan memelihara kesetiaan mereka kepada Daud dalam segala situasi. Marilah kita semua mengarahkan hati kita untuk belajar memahami Allah dan mengenal karyanya. Tuhan memelihara tahta Israel kepada Daud sesuai dengan janjinya. Tahta itu juga akan diberikan kepada keturunan Daud sesuai janjinya. Tahta itu jugalah yang akan Tuhan terus pelihara hingga kesudahan. Dapatkah dosa Daud menggagalkan rencana Tuhan? Tidak. Meskipun Daud telah berdosa, rencana Tuhan tetap jadi. Tahta Israel bagi Daud dan keturunannya tetap kokoh. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa Tuhan tidak memberikan tindakan disiplin apapun bagi Daud. Efek dari kekacauan akibat dosa Daud adalah sangat besar. Walaupun demikian, tidak ada satupun hal yang akan menggagalkan rencana Tuhan. Daud tersingkir dari tahtanya oleh karena Absalom. Tetapi lihatlah, Tuhan mengembalikannya. Seba bin Bikri menghasut orang Israel untuk melawan Daud. Tetapi lihat, Tuhan menjaga seluruh Israel sehingga mereka tetap tunduk kepada Daud. Demikian juga kita. Dapatkah dosa dan kelemahan kita menggagalkan rencana Allah? Tidak. Tetapi ini tidak berarti kita dapat lolos dari konsekuensi dosa kita. Kita harus menjalani konsekuensi dosa itu, tapi Tuhan tetap menjanjikan pemulihan yang sejati jika kita sungguh-sungguh meninggalkan dosa-dosa kita dan kembali kepada Dia. Pemulihan yang harus dilalui dengan sangat berat dan sulit, tetapi yang pada akhirnya mengembalikan hidup kita ke dalam ketaatan kepada Allah.